Saya Dian Martasari, saya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kali ini saya akan memberikan contoh latihan pernapasan untuk pasien COVID yang bisa dilakukan di rumah sakit maupun yang sedang isoman. Latihan ini juga bisa dilakukan untuk penderita post-COVID. Tujuan latihan pernapasan ini ada 3. 1, untuk mengembangkan paru-paru. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Dan yang ketiga adalah membantu mengeluarkan dahak. Oke, kita mulai latihannya satu-satu ya. Yang pertama adalah latihan napas dalam bertahap. Caranya adalah kita napas lewat hidung, kemudian kita keluarin lewat mulut. Ambil napasnya pelan-pelan atau sedikit-sedikit. Jadi ambil napas sedikit, tahan. Ambil napas lagi, tahan. Kalau masih bisa, ambil napas lagi. Kemudian kita tahan selama 5 hitungan dan dibuang lewat mulut. Ada 2 proses, yaitu untuk pengembangan paru-paru bagian atas dan pengembangan paru-paru bagian samping. Kedua tangan ini kita taruh di atas dada, depan dada atas ini untuk membuktikan atau untuk melihat apakah paru-paru kita sudah mengembang dengan betul atau belum. Oke ya, ambil napasnya lewat hidung, ambil napas, tahan, ambil napas, tahan, ambil napas lagi kalau masih bisa, tahan selama 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian buang lewat mulut. Ya, kita ulang ya tanpa saya ngomong ya. Oke, ambil napas. Begitu juga di samping. Nah, sekarang paru-paru bagian samping. Tangannya ditaruh di bagian bawah ya, paru-paru bagian bawah. Terus kita ambil napas. Tahan, ambil napas lagi. Tahan, ambil napas lagi. Tahan 5 hitungan. Buang lewat mulut. Ya, kita ulang lagi ya. Ambil napas. Tahan. Tahan, ambil napas lagi. Tahan. Buang. Oke, sekali lagi. Yang kedua adalah latihan untuk kelenturan dinding dada. Oke, jadi latihannya tetap dengan mengatur napas, ambil lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, sekarang kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi sebelum menoleh, kita ambil napas ya. Ambil napas. Saat menoleh, buang. Kemudian ambil napas lagi. Balik ke depan. Buang. Ambil napas lagi. Toleh ke kiri. Buang. Ambil napas lagi. Balik ke depan. Buang. Ini bisa kita ulang sampai 5 kali. Gerakan berikutnya adalah untuk kelenturan dinding dada bagian samping ya. Jadi sama caranya, ambil napas. Badan dimiringkan, ditolehkan, buang napas. Ambil napas. Kembali ke depan, buang napas. Sisi yang lain ya, ambil napas. Tolehin badannya, buang. Kemudian ambil napas. Kembali ke depan, buang. Gerakan yang lain adalah ambil napas waktu tangan di atas, kemudian buang napas waktu turun. Ya, jadi ambil napas, buang. Ambil napas,
buang. Gerakan ini kita ulang juga bisa 5 kali. Gerakan yang lain itu tangan dibuka ke samping, kita ambil napas, kemudian tangan dibawa ke depan, kita buang napas. Oke, kita mulai ya. Ambil napas, bawa ke depan, buang. Ambil napas lagi, bawa ke depan, buang. Nah, gerakan ini kita ulang bisa sampai 5 kali. Latihan ketiga adalah latihan batuk efektif. Kenapa batuk itu juga harus dilatih? Karena ketika kita batuk, kita akan mengeluarkan energi yang besar. Jadi, batuk juga harus efektif. Pertama, ambil napas dalam, buang lewat mulut. Kita ulang lagi, ambil napas dalam, buang lewat mulut. Ambil napas dalam, buang lewat mulut. Kemudian kita lakukan batuk yang namanya huffing. Huffing itu adalah latihan batuk dengan mulut terbuka. Kalau ada cermin, kita bisa lihat. Nah, kita ambil contoh ya, pakai kacamata. Terus kita batuk dengan mulut terbuka. Nah, di kaca ini harus mengembun. Itu huffing yang betul. Setelah huffing, itu kita lanjutkan dengan coughing, yaitu batuk yang seperti biasa. Itu coughing. Tapi seluruh proses tadi kita gabungkan dari ambil napas, huffing, kemudian coughing. Oke ya, perhatikan. Ambil napas. Itu adalah latihan batuk yang efektif. Jangan lupa saat batuk harus kita tutup. Oke? Latihan berikutnya adalah latihan pernapasan dengan posisi prone atau tengkurap. Yang harus diperhatikan adalah letak-letak pengganjal ini. Bisa pakai bantal, bisa pakai guling, atau selimut, yang mana yang ada di rumah. Nah, posisi pertama adalah bantal ini diletakkan di daerah pinggang. Jadi perut bawah sampai ke pinggang. Kemudian bantal yang kedua adalah diletakkan di dada bagian atas dan leher. Tujuannya adalah untuk menjaga posisi leher supaya nyaman dan kemudian posisi kepala menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri. Sebagai tambahan, bisa juga ada pengganjal di daerah kaki. Itu sebagai tambahan saja. Yang jelas posisi ini harus dilakukan dengan nyaman. Kita juga harus melatih pernapasannya dengan posisi tengkurap ini. Tangan kita letakkan di daerah setinggi diafragma, otot diafragma. Jadi dada bagian bawah, tapi juga perut bagian atas. Nah, kita minta pasiennya untuk bernapas. Ambil napas ya, lihat ini. Posisi tangan ya. Ambil napas lewat hidung. Buang. Ambil napas lewat hidung. Oke, buang lewat mulut. Nah, bisa kelihatan kan? Tuh, ambil napas, maka paru-paru bagian belakangnya terangkat dengan posisi tengkurap ini. Kita melatih paru-paru bagian belakang supaya bisa mengembang sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya menjadi lebih baik. Dan biasanya posisi ini juga bisa meningkatkan saturasi oksigen. Nah, ini adalah latihan-latihan pernapasan yang bisa dilakukan di rumah. Semoga bermanfaat dan tetap sehat ya di masa pandemi. Assalamualaikum.